saya Dinka Rendita, mahasiswa program studi akuntansi Universitas Siber Asia 2020. Dalam video ini, saya akan belajar menjelaskan pitching ke investor untuk perusahaan yang saya ambil, yaitu PT Sumber Alvaria Trijaya atau biasa disebut Alfamart. PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk atau biasa disebut Alfamart adalah jaringan minimarket terdiri dari minimarket dengan kepemilikan langsung dan berdasarkan perjanjian waralaba lebih dari 10.000 gerai di seluruh Indonesia dan Filipina. Untuk tagline-nya sendiri yaitu belanja puas harga pas. Didirikannya Alfamart tentu tidak lepas dari masalah yang terjadi di masyarakat. Yang pertama adalah masalah kebutuhan pokok, di mana dari tahun ke tahun kebutuhan pokok masyarakat terus bervariasi karena perilaku konsumen yang terus berubah. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan kenyamanan berbelanja. Tiga adalah kebutuhan kemudahan berbelanja. Didirikannya Alfamart sendiri tentu tidak lepas dari peluang yang akan terjadi di masyarakat selanjutnya. Yang pertama adalah masih terdapat beberapa daerah yang potensial. Yang kedua adalah franchise. Nah, yang ketiga adalah online atau melalui aplikasi AlphaGift di Alfamart. Kemudian yang keempat adalah produk digital. Profil perusahaannya sendiri dimulai dari tahun 1989, Bapak Joko Susanto dan keluarga mendirikan PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk dengan bisnis yang bergerak di bidang perdagangan dan distribusi. Kemudian pada tahun 2002 melakukan ekspansi secara eksponensial dan mengakuisisi 144 gerai Alfamart, kemudian berganti nama dari PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk menjadi Alfamart. Nah, pada tahun 2009 Alfamart sudah menawarkan penawaran umum perdana di Bursa Efek Indonesia. Selain itu juga Alfamart sudah memasuki pasar Bali dan mulai menggunakan conveyor belt dan membuka lebih dari 3.300. Maskotnya sendiri adalah Albi, yaitu karakter lebah yang menyenangkan dan kemudian bisa membantu siapa saja yang membutuhkan pertolongan. Nah, Albi ini digambarkan sebagai karyawan Alfamart yang siap sedia membantu customer saat berada di gerai kami. Untuk visi dari Alfamart yaitu menjadi jaringan distribusi retail terkemuka yang dimiliki oleh masyarakat luas, berorientasi kepada pemberdayaan pengusaha kecil, pemenuhan kebutuhan dan harapan konsumen, serta bersaing secara global. Kemudian untuk misinya, yang pertama yaitu memberikan kepuasan kepada pelanggan atau konsumen dengan berfokus pada produk dan pelayanan yang berkualitas unggul. Kemudian yang kedua, yaitu selalu menjadi yang terbaik dalam segala hal yang dilakukan dan selalu menegakkan tingkah laku atau etika bisnis yang tinggi. Kemudian yang ketiga, ikut berpartisipasi dalam membangun negara dengan menumbuh kembangkan jiwa wira swasta dan kemitraan usaha. Kemudian yang terakhir, yaitu membangun organisasi global yang terpercaya, sehat, dan terus bertumbuh dan bermanfaat bagi pelanggan, pemasok, karyawan, pemegang saham, dan masyarakat pada umumnya. Untuk nilai-nilai perusahaan yang kami tanamkan kepada karyawan, pertama adalah integritas yang tinggi. Kemudian yang kedua adalah inovasi untuk kemajuan yang lebih baik. Yang ketiga adalah kualitas dan produktivitas yang tinggi. Keempat adalah kerja sama tim. Nah, kemudian yang terakhir adalah kepuasan pelanggan melalui standar pelayanan yang terbaik. Untuk produk yang tersedia di Alfamart, yang pertama adalah produk makanan dan non-makanan. Terdiri dari lebih dari 4.300 SKU, diantaranya 65% makanan dan 35% non-makanan. Kemudian yang kedua adalah uang elektronik. Ada e-payment, kemudian kami bekerjasama juga dengan untuk pembelian voucher. Ada pembelian tiket online, bisa juga transfer dana baik itu domestik atau internasional. Layanan pengiriman, saat ini kami mempunyai layanan pengiriman Alphatrex, dan yang terakhir adalah layanan lainnya seperti branchless banking, disbursement, donasi, dan poin penjualan. Untuk teknologi, saat ini Alfamart memiliki aplikasi bernama AlphaGift yang bisa di-download di App Store atau di Play Store. Jumlah SDM saat ini terdiri dari 125.045 orang, di mana tiap tahunnya terus bertambah karena pertumbuhan gerai setiap tahunnya. Manajemen SDM, yang pertama kami memberlakukan keberagaman dan kesetaraan, di mana kami tidak memandang suku, agama, ras, dan golongan. Kemudian ada kesetaraan gender, di mana posisi wanita juga diperhitungkan haknya. Saat ini 36,8% adalah pegawai wanita, di mana 0,2%-nya sudah mencapai level manajerial. Kemudian yang kedua adalah remunerasi dan kesejahteraan karyawan. Nah, kami tetap memberikan upah, BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, kemudian tunjangan hari raya dan cuti melahirkan. Untuk pengembangan kompetensi, kami memperlakukan in-house training untuk karyawan, di mana ada pengenalan dan orientasi, basic skill, reskill, dan pengembangan karir. Kemudian untuk publik,
kami melakukan pelatihan dan pemahaman anti korupsi dari level staff sampai level manajerial. Pada tahun 2020 sudah ada 477 orang dari karyawan yang sudah mengikuti pemahaman anti korupsi. Kemudian ada kesejahteraan karyawan purna karya. Nah, ini juga ada program masa pensiun atau MPP yang diberikan 2 tahun sebelum usia pensiun, usia 55 tahun. Kemudian yang kelima ada penilaian kinerja, di mana ada KPI dan penilaian kinerja berbasis perilaku. Saat ini sudah ada 114.071 karyawan yang sudah mengikuti penilaian kinerja. Kemudian ada reward seperti best employee, community of interest, dan lainnya. Kemudian yang selanjutnya ada pengembangan karir dan kompetensi. Yang keenam ada sumber daya manusia kaum disabilitas. Betul, saat ini kami melakukan pendampingan melalui lembaga terkait seperti Divago, Kerjabilitas, SMA luar biasa, dan lainnya. Kemudian ada pelatihan 17 hari untuk karyawan yang mengalami disabilitas dengan pendampingan sesuai dengan disabilitasnya. Kemudian yang terakhir, menggunakan lambang seragam untuk karyawan disabilitas supaya mempermudah komunikasi. Kemudian yang ketujuh ada perjanjian perundingan kolektif. Nah, ini ada seperti peraturan perusahaan mengenai kode etik, hubungan kerja, hak dan kewajiban karyawan, dan lainnya. Kemudian yang terakhir adalah kami menjamin lingkungan pekerjaan yang aman dan layak. Yang pertama itu kami menyediakan obat-obatan, P3K, ruang laktasi, ruang kesehatan, APAR, kemudian hydrant, smoke detector, kemudian juga adanya meeting virtual selama pandemi, jadi tetap menjaga keamanan tiap karyawan. Kemudian yang terakhir, untuk tindakan preventif COVID-19, kami memberikan disinfektan dan masker dan vitamin untuk karyawan. Dari manajemen SDM, pada tahun 2020 apa yang terjadi? Yang terjadi pertama, kami menyerap 56.602 karyawan baru. Dilihat pada tabel, tiap tahunnya mengalami kenaikan karena adanya pertumbuhan jumlah gerai di Indonesia dan di Filipina. Jadi adalah rata-rata turnover tiap bulannya berada di kisaran 2,11%. Kemudian selama pandemi COVID-19, dari tim internal kami juga mengedukasi mengenai 3M, kemudian menjaga jarak dan tetap menggunakan masker. Dan dari internal kami menyediakan tempat cuci tangan di tiap gerai, kemudian membatasi antrian kasir, dan ada mikas operator untuk pembayarannya. Begitu. Untuk goals atau achievement-nya pada tahun 2020 itu adalah jumlah karyawan meningkat 2,54% dari tahun sebelumnya, tahun 2019. Kemudian tidak ada pemutusan hubungan karyawan dan tidak ada pemotongan gaji karyawan walaupun ada pandemi. Begitu. Kemudian untuk plan selanjutnya, di tahun selanjutnya kami akan menganalisis turnover atau tingginya pergantian karyawan tersebut. Kemudian ada program loyalitas karyawan melalui program Alfamart Gema Budaya, dan kami tetap akan terus mengevaluasi manajemen SDM. Sebagai bentuk kontribusi kami terhadap bumi, kami memberlakukan konsep 3R, yaitu reduce, reuse, recycle. Segi pemakaian energi, kami mengganti lampu biasa menjadi lampu LED yang hemat energi, kemudian menggunakan skylight untuk gudang di siang hari, dan AC di kantor itu akan dimatikan setiap jam 5 sore. Terjadi di tahun 2020. Di tahun 2020 ada kenaikan penggunaan listrik operasional sejumlah 789.588.367 kWh atau naik 2% dari tahun 2019. Ini karena adanya penambahan jumlah gerai, jadi penggunaan listrik operasionalnya juga bertambah. Kemudian untuk achievement-nya, kami sudah mengurangi penggunaan kantong plastik belanja hingga 18,8% atau lebih dari 143 juta pieces. Kemudian juga volume air yang digunakan kembali atau air limbah itu naik 561 meter kubik, dan kenaikannya lebih dari 180.000% dari tahun sebelumnya yang hanya 300 meter kubik. What's next? Apa yang akan kami lakukan selanjutnya yaitu adanya campaign Clean and Green, yaitu pelatihan kreativitas pengolahan limbah yang layak guna untuk menjadi barang yang bernilai ekonomis. Yang pertama akan kita bahas adalah model bisnis. Siapa target market dari Alfamart sendiri? Yaitu pria, wanita, dan anak-anak semua usia. Nah, ini juga dipasarkan di kawasan wisata, stasiun, pelabuhan, terminal, bandara, ataupun di SPBU. Dan lokasi penyebarannya per tahun 2020, Alfamart memiliki 15.434 gerai, di mana 3.944-nya adalah franchise,
dan 32 cabang, 7 depo, dan 4 bulky di Indonesia, dan 1000 gerai di Filipina. Untuk proses bisnis yang terjadi, yang pertama yaitu Alfamart melakukan pemesanan barang ke pemasok. Setelah itu pemasok akan mengirimkan produknya ke gudang Alfamart. Selanjutnya dari gudang akan didistribusi ke gerai-gerai Alfamart. Selanjutnya toko mendisplay produk dan melakukan penjualan, dan konsumen berbelanja di gerai Alfamart. Kinerja bisnis yang akan dibahas pertama adalah kinerja keuangan. Nah, yang terjadi di tahun 2020, untuk pendapatan usahanya mencapai 75,83 triliun atau naik 3,95% dari tahun sebelumnya. Kemudian untuk laba tahun berjalan yang dapat didistribusikan kepada pemilik entitas induk yaitu senilai 1,06 triliun. Kemudian untuk goals-nya kami tetap beroperasi tanpa menerima bantuan dari pemerintah. Berikut adalah laporan laba rugi PT Sumber Alvaria Trijaya dibandingkan tahun 2019 dan tahun 2020. Kesimpulan bahwa pendapatan usaha senilai 75,83 triliun naik senilai 3,95% karena pertumbuhan penjualan dan penambahan jumlah gerai. Kemudian laba kotor naik 5,99% karena adanya peningkatan margin kotor. Kemudian dari laba usaha turun 7,32% karena peningkatan beban operasional. Kemudian ada penurunan jumlah utang karena perbaikan manajemen, dan laba tahun berjalan turun 4,59% karena faktor-faktor yang tadi disebutkan di atas. Selain kinerja keuangan, kami juga menegakkan anti korupsi. Yang terjadi di tahun 2020, kami sudah melakukan sosialisasi anti pencucian uang terhadap karyawan baru melalui Alpha Learning, kemudian melakukan realisasi sosialisasi anti pencucian uang kepada 477 karyawan dari berbagai jenjang jabatan, dan ada fakta integritas berlaku mengikat kepada seluruh karyawan. Kemudian di bidang pemasaran, pada tahun 2020 kami sudah berhasil menyelenggarakan 5 event besar. Kemudian ada promosi menarik setiap minggu dengan program Jumat Sabtu Minggu atau CSM. Kemudian melakukan event kejutan awal tahun. Kemudian ada promo Pak Rahmat dan semarak ulang tahun Alfamart. Kemudian untuk achievementnya tahun 2020 tidak ada pengaduan. Pengembangan bisnis lainnya, Alfamart bekerja sama dengan UMKM dan membentuk outlet binaan Alfamart atau OBA, yaitu UMKM yang menyewa tempat di gerai. Pada tahun 2020 sendiri sudah ada lebih dari 65.000 outlet binaan Alfamart. Nah, ini juga disediakan aplikasi Alfa Mikro untuk membangun relasi dengan OBA. Untuk alternatif investasi yang pertama adalah franchise Alfamart. Franchise Alfamart adalah usaha gerai minimarket yang dimiliki dan dioperasikan berdasarkan perjanjian waralaba dari PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk. Untuk info lebih lanjut bisa dicek di website waralaba.alfamart.co.id. Dan berikut adalah grafik pertumbuhan jumlah franchise gerai Alfamart mulai dari tahun 2016 sampai tahun 2020 yang tiap tahunnya mengalami kenaikan. Untuk kompetitif analisis di bagian ancaman yaitu adanya perusahaan sejenis baik dalam negeri ataupun dari luar negeri. Kemudian yaitu jarak antara kompetitor terlalu dekat. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Alfamart mengembangkan bisnisnya di kawasan pemukiman warga. Nah, strategi tersebut sudah mengubah sedikit demi sedikit atau mindset pembeli, yaitu Alfamart sudah hampir menjadi toko wajib yang harus ada di setiap kawasan pemukiman masyarakat. Itu strategi bisnis yang dilakukan. Yang pertama, kami akan melakukan ekspansi. Kedua adalah strategi pemasaran dan layanan digital. Nah, ketiga, dengan adanya ISO 27001 2013 tentang sistem manajemen dan keamanan informasi, kami akan terus menjamin keamanan informasi pengguna. Kemudian yang keempat, menjaga pertumbuhan kinerja. 5, dengan sinergi seluruh karyawan. Nah, yang keenam adalah kapabilitas organisasi dalam menghadapi era digitalisasi dan industri 4.0. Dari kepemilikan saham, untuk saham Alfamart sendiri 52,55% dimiliki oleh PT Sigmantara Alfindo, dan yang tersebar ke publik adalah 39,80%. Untuk pelibatan pemegang saham, yaitu pemegang saham mengikuti RUPS setahun sekali dan RUPS LB jika diperlukan. Nah, ini grafik harga saham adalah penghargaan di tahun 2020. Jika Bapak Ibu memiliki pertanyaan, Bapak
bisa menghubungi 021808215555 atau melalui email korsek@sat.co.id. Terima kasih.